ilahi ala nafsi wa dini wa mali Allahumma radini biqada'ika wa bariki ma qadarta la uhibba ta'zila wa la tahira ma azalta innaka ala kulli syai'in qadir. pengrajin gula membuat cetakan-cetakan yang lebih kecil. Kalau disebutnya filling lah, untuk mengisi cetakan-cetakan seperti ini. Nah, ini pas kurang bagus hasilnya karena kekentalan gulanya terlalu tinggi, harusnya dikurangi sedikit lebih encer sehingga dia bisa mengisi cetakan ini dengan baik. Jadi yang biasanya pengrajin itu langsung dari kuali ke cetakan yang dibuat dari bambu, maka dengan alat ini
si cairan gulanya dimasukkan dan kita bisa mengatur besar kecilnya pengeluaran sehingga masuk ke cetakan. Dan yang berikutnya adalah suhu cairan gula ini bisa dipertahankan lebih lama karena di sini menggunakan alat pemanas untuk menyesuaikan antara suhu cairan gula dengan suhu luar dari alat ini. Karena kalau suhunya tidak sesuai, itu gula cepat sekali mengalami pembekuan atau pengerasan. Karena dengan adanya pemanas, tidak-tidaknya gula ini lebih lama encer dalam tabung ini sehingga proses pencetaknya itu bisa lebih leluasa waktunya. Kurang lebih seperti itu sederhana dari penggunaan alat ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk nanti membuat cetakan-cetakan gula yang lebih bervariasi. Tidak hanya bentuknya, ukurannya yang disebut gula di sini masyarakat menyebutnya ganduan. Nah, tapi kita bisa membuat gula dengan berbagai ukuran. Ada yang ukuran 2 cm, ada yang ukuran 4 cm, ada yang ukuran kotak. Dia menyesuaikan nanti dengan selera konsumen lah seperti itu. Ini untuk menembus market yang lebih leluasa ke pasaran yang lebih terbuka. Ini tujuan dibuatnya alat seperti ini. Kemudian ini masih tetap ada perbaikan-perbaikan menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Ya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Terima kasih. Nah, ini nira hasil sadapan yang dipasang kemarin sore, kemudian baru diambil pada pagi hari ini, dan kita cek pH-nya itu sekitar 6 lebih sampai 7. Nah, ini nira yang bagus untuk dijadikan gula. Nah, ini sementara yang satunya lagi ini sudah berbuih dengan pH itu antara 4 sampai 5. Nah, ini sudah mengalami fermentasi sehingga akan terlihat dengan buih. Ini di buih ini di sini menyebutnya lolodoh. Nah, ini kadang-kadang karena terjadi penggumpalan seringkali mengalami bahkan menjadi keras. Nah, kemudian jadi keras dan disebut, orang sini menyebutnya mendo. Nah, kalau dijadikan gula ini biasanya sering terjadi tidak jadi gula ini namanya gegedoh. Nah, ini terjadi fermentasi sehingga pH-nya itu sudah turun dari yang tadi. Nah, begitu. Karena itu inilah pentingnya alat yang kita perkenalkan ya, untuk menghasilkan nira yang bagus sehingga menghasilkan gula aren yang bagus seperti tadi yang pH-nya itu di atas 6, yang biasanya kalau pakai lodong itu kadang-kadang terjadi lolodoh namanya teh sanes lodong eta nu ngabuih teh gegedoh. Ini terjadi ini, maka kita mengenalkan alat seperti ini. Nah, ini bahannya dari stainless walaupun bisa menggunakan juga dari pipa paralon. Di dalam alat ini sudah kita masukkan itu bahan yang dapat menaikkan pH serta mengurangi terjadinya fermentasi sehingga membunuh bakteri yang mengurangi terjadinya fermentasi. Kemudian juga kita ketika saat para pengrajin aren itu mengambil niranya itu tidak perlu naik, tetapi menggunakan selang sampai ke bawah dan ditampung di wadah, bisa pakai bambu, bisa juga pakai jerigen. Nah, mudah-mudahan uji coba kita menggunakan alat lodong anyar ini
lodong anyar bisa memberikan solusi untuk menghindari terjadinya fermentasi saat para petani aren menyadap niranya, sehingga hasilnya akan tetap seperti ini, jernih dengan pH yang ideal untuk dijadikan gula, sehingga gulanya akan lebih kualitasnya lebih baik, kemudian punya keseragaman pH. Nah, itu seperti itu mungkin. Nah, ini mudah-mudahan kita berhasil dan masyarakat juga terbantu begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sarang Ibu, saya sedikit akan menjelaskan tentang satu alat yang bisa menggantikan yang disebut lodong. Di masyarakat desa Kawung Sari itu mengambil nira dengan menggunakan alat sederhana yang disebut lodong yang dibuat dari bambu dengan ukuran bervariasi, tapi dari antara 50 cm sampai 1,2 meter. Nah, kelemahan dari bambu ini berdasarkan pengalaman adalah proses yang mempercepat terjadinya fermentasi, sehingga pH dari nira itu menjadi menurun. pH yang ideal untuk pembuatan gula aren yang bagus itu antara 6,5 sampai 7. Tapi berhubung ada proses fermentasi yang disebabkan oleh bakteri Hammer, maka pH ini menjadi menurun di bawah 6, sehingga kualitas dari gula itu menjadi kurang bagus, cepat sekali lembek. Ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu tim kami dari Lemper, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, mencoba memberikan satu solusi. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan untuk menggantikan lodong. Nah, alat ini bisa dibuat dari stainless steel seperti ini, atau juga nanti bisa dibuat dari pipa pralon, sehingga biayanya bisa menjadi lebih murah. Nah, dengan alat ini para pengrajin gula aren ketika mengambil nira tidak perlu lagi membawa lodong, yang mungkin ini agak sedikit merepotkan Bapak dan Ibu ya, apalagi kalau lodongnya lebih dari satu ya. Nah, ini ada resiko yang sebetulnya patut diperhitungkan ketika Bapak dan Ibu naik pohon aren ya. Seringkali resiko kecelakaan itu kurang dipertimbangkan. Nah, mudah-mudahan dengan mengurangi membawa lodong sambil memanjat nira, itu resiko itu bisa ditekan, bisa dikurangi atau bisa ditekan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, dengan alat ini nanti nira ini yang baru keluar dari namanya apa di situ, manggar ya, manggar masuk ke alat ini. Nah, di dalam alat ini yang hanya sekitar 20 cm ini ada antibakteri di dalamnya. Dia ada senyawa mineral yang diaktifasi yang mampu membunuh bakteri. Nah, mudah-mudahan dengan nira yang kontak dengan media aktif mineral yang ada dalam tabung ini, maka bisa mengurangi proses terjadinya fermentasi, karena bakterinya sudah terbunuh atau tidak aktif lagi atau mungkin mati, sehingga kualitas nira itu bisa dipertahankan pH-nya. Nah, walaupun sifat media ini juga menurunkan pH, tapi pH-nya tidak sampai menurun drastis lah, mungkin turun sekitar 0,5. Kalau tadi mungkin 7 bisa turun mungkin 6,5, sehingga itu masih dalam kategori nira yang berkualitas bagus untuk membuat gula aren. Karena mungkin ini yang belum dipahami oleh Bapak dan Ibu. Kalau pengalaman pasti sudah, karena sehari-hari, tapi dari sisi bagaimana menjelaskannya, apa yang disebut pH itu adalah yang disebut keasaman. Jadi kalau dengan menggunakan alat ukur namanya kertas lakmus atau pH meter, sebetulnya itu mudah. Nah, pH yang bagus untuk gula aren itu adalah dari 6,5 sampai 7. Nah, kalau terlalu lama nira itu di lodong, apalagi lodongnya nih, mohon maaf, tidak mengalami proses namanya apa,
disinfektan ya, yang oleh masyarakat ini disebut pemuputan dengan menggunakan asap ya, itu sebetulnya satu cara untuk membunuh bakteri. Hanya masalahnya muncul kemudian cairan itu menjadi bau asap.